Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih. Ini kita pas 2 jam ya diskusinya, dan izinkan saya minta waktu berapa menit karena kita ini para pemimpin. Saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan penyuluhan anti korupsi. Kebetulan saya ditugaskan untuk melakukan penyuluh terkait dengan anti korupsi. Jadi lewat kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu korupsi dan apa dampaknya ketika korupsi kita nggak sama-sama cegah. Saya pikir kita semua yang adalah para kepala sekolah dan guru punya kewajiban untuk membantu negara ini untuk sama-sama mencegah korupsi. Karena salah satu dampak korupsi itu adalah menghancurkan masa depan generasi, di mana dengan ada dampak korupsi itu membuat harusnya pelayanan pendidikan itu bisa bagus, tapi gara-gara korupsi dampaknya anggaran yang harusnya sampai di urusan-urusan pendidikan dan kesehatan itu tidak sampai dan mengakibat banyak hal yang rusak. Oleh karena itu saya akan share screen, dan boleh saya minta waktu ini sebentar aja untuk mengaparkan ini. Ini sudah masuk ya screen-nya. Silakan, Pak. Udah ya? Ya, baik. Dan saya minta nanti berapa yang meresponnya. Saya harap nanti bisa direspon oleh beberapa teman-teman. Baik, terima kasih. Materinya ini penyuluhan anti korupsi dan disampaikan oleh saya sebagai kepala dinas, secara pribadi. Nah, pertama ini terkait dengan dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, itu ada 10, dan itu dimulai dengan tahun 2008, di mana terjadi korupsi yang luar biasa, dan disinilah kejatuhan Orde Baru, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa undang-undang. Yang terakhir di tahun 2019 itu ada Permendikbudristek untuk bagaimana sekolah dan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Dan saya pikir sudah mulai, kita semua tadi, siapa yang tadi bilang kita harus jadi teladannya, tadi Kepala Sekolah Waryesi jadi teladan untuk menjadi agen anti korupsi di lingkungan kita. Berikut kalau dilihat apa itu korupsi, itu berdasarkan Undang-Undang 31 ayat 9, tahun 99 dan Undang-Undang 20 tahun 2021. Korupsi itu mengakibatkan kerugian keuangan negara. Jadi yang namanya korupsi itu ambil uang negara, curi uang negara. Kedua, suap menyuap, bukan suapin nasi ya, tapi kasih uang ke orang lain. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Punya jabatan, harusnya terima uang dana bos untuk kelola, tapi ternyata pakai untuk karena jabatannya dia gunakan dengan seenaknya. Kemudian pemerasan. Nah, jadi kalau suap menyuap itu, orang datang kasih Bapak Ibu kepala sekolah uang untuk misalnya terima anaknya, dan Bapak Ibu enggak perlu, enggak minta, tapi orang datang kasih. Tapi kalau pemerasan, Bapak Ibu minta uang, minta orang untuk kasih uang dan paksa untuk kasih uang supaya pelayanan Bapak Ibu bisa bagus. Kemudian perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan gratifikasi, saya pikir itu, dan ada komponennya, ada 5. Korupsi adalah suatu perilaku. Kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan, melanggar hukum, dan kemudian terjadi atau dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta. Nah, kata korupsi itu sendiri artinya beragam, dan itu berarti tindakan merusak atau menghancurkan, dan juga bisa diartikan sebagai suatu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, atau kata-kata ucapan yang menghina atau memfitnah. Berikutnya, penyebab korupsi. Ada berapa teori, salah satu teorinya adalah teori Ghosn yang disampaikan oleh Jack Bronk. Itu Ghosn itu gini, greedy artinya korupsi itu karena ada keserakahan. Sudah punya satu, pingin dua. Kedua, ada kesempatan.
Awalnya dia nggak punya niat, tapi karena ada kesempatan, pemeriksaan BPK mungkin kurang ini, akhirnya punya kesempatan ambil. Kemudian ada kebutuhan. Nah, kebutuhan karena awalnya sebelumnya biasa-biasa saja, ketika dia jadi pejabat ingin yang luar biasa, akhirnya gajinya kurang, tapi harus punya ini, terpaksa harus punya korupsi. Kemudian ekspos atau pengungkapan korupsi itu terjadi karena pengungkapan atau tindakan terhadap orang yang korupsi itu masih lemah. Nah, selain itu faktor penyebabnya adalah pertama secara internal untuk kita itu karena serakah, tamak, rakus, kemudian gaya hidup yang konsumtif, moral yang lemah. Jadi kalau udah punya jadi jabatan sedikit, jangan meningkatkan gaya hidupnya sehingga terpaksa harus menyediakan kelebihan uang. Kemudian faktor penyebab eksternalnya adalah aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi yang tidak kondusif, sehingga mengakibatkan orang berpeluang untuk korupsi. Ini ada berapa? 30 jenis korupsi. Saya pikir nanti materinya saya share aja. Berikut ini. Kita perlu tahu ada istilah yang namanya gratifikasi, penyuapan dan pemerasan. Jadi gratifikasi itu pemberian dalam arti luas, meliputi orang kasih uang barang, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan. Jadi kalau orang kasih tiket untuk Bapak berangkat, cek itu bayar atau enggak. Fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis. Nah, ini misalnya karena orang bekerja sama dengan kita, kemudian dia kasih barang-barang gratis ini yang namanya gratifikasi. Nah, kemudian yang disebut penyuapan itu, jadi kalau gratifikasi ini, orang kasih tanpa kita minta, tapi kita terima dan kita tidak laporkan. Kedua, yang namanya penyuapan, ini pemberian yang dilakukan oleh pihak orang, swasta, berupa uang, barang, dan jasa lain untuk mempengaruhi keputusan. Jadi penyuapan ini orang kasih untuk kita melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau tadi gratifikasi, orang kasih nggak ada ini, nggak nuntut, tapi dia cuma tanam budi. Akhirnya waktu kita buat keputusan, kita selalu memihak sama dia. Tapi kalau penyuapan, sudah jelas kita ada kesepakatan dengan orang, dan kemudian orang kasih uang untuk kita putuskan sesuatu yang memihak pada mereka. Sementara pemerasan, nah itu kita minta. Kalau penyuapan itu orang datang sendiri, kemudian kita deal. Kalau pemerasan, kita yang minta. Untuk tanda tangan ijazah, kita minta uang dulu, baru kita tanda tangan. Itu namanya pemerasan. Oke. Kemudian bahaya dampak korupsi Bapak Ibu di bidang ekonomi, karena korupsi itu orang tidak mau untuk menanam investasi di kita. Kemudian karena korupsi itu kualitas pelayanan kesehatan kepada rakyat semakin buruk, karena korupsi itu kualitas bangunan yang buruk, dan ya lihat ketika pengadaan barang dan jasa ada korupsinya, orang dapat fee-nya banyak, akhirnya ruangan yang dibangun harusnya bagus jadi tidak bagus. Kemudian karena korupsi itu kalau kita sama-sama tidak ikut untuk memberantas ini, menganti ini, maka dia akan jadi kebiasaan. Jadi kalau orang korupsi itu kita nggak biasa, jadi kan jadi budaya begitu. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan orang korupsi itu ternyata bukan hanya uang habis, tapi ternyata ada dampak dan terpaksa kita membiayai orang korupsi pun. Nah, misalnya pertama ini, kalau orang ambil uang, negara, pertama negara rugi. Tapi juga harus ada biaya untuk mengantisipasi. Jadi kalau tidak ada korupsi kan tidak perlu orang bikin seminar, orang bikin tidak harus orang melakukan antisipasi dengan mengeluarkan anggaran untuk melakukan pencegahan. Kemudian karena ada korupsi terpaksa harus bayar jaksa, harus bayar pengadilan untuk melakukan sidang, dan karena ada korupsi maka terjadi ini biaya oportunis implisit korupsi. Artinya terjadi yang harusnya sesuatu bisa jadi baik, tapi karena dengan korupsi sesuatu yang seperti kemarin ini di berapa gedung yang dibangun karena korupsi, ya harusnya kita bangun, kita bisa pakai asrama tahun ini, ternyata akhirnya tidak jadi kita pakai kan, harus ditunda pemakaiannya. Kemudian ini strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Pertama penindakan, kedua pencegahan, ketiga pendidikan. Kalau penindakan itu ya orang korupsi langsung ditangkap, dimasukkan penjara. Kalau pencegahan ya harus ada ya, kayak seperti ini sekarang kita melakukan sosialisasi dan pendidikan saat ini ya memang
diharapkan bisa masuk di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Saya kira itu terakhir ini, supaya kita bisa terbebas dari korupsi, pastikan kita punya 5 nilai prinsip korupsi. Kita harus jujur, mau bertanggung jawab, disiplin, kita harus mandiri, kerja keras, sederhana, kita berani, kita peduli, dan kita harus adil. Saya kira itu yang terakhir ini. Saya minta waktu untuk menyampaikan ini. Demikian. Saya harap kalau ada yang mau. Ada lagi? Pak Mule? Izin Pak Kadis saya. Ya. Yes. Terima kasih Pak. Itu ketentuan dari korupsi uang yang mana kita sudah melihat, pengawas juga sudah turun observasi dari pembelajaran guru-guru kepala sekolah tentang belanja modal. Ternyata tidak ada yang mengganjal dari kepala sekolah. Jadi saya apresiasi kepala sekolahnya dengan bendahara yang benar-benar mereka membuat program dan membelajarkan seperti dalam markas mereka. Kalau boleh Pak, pemerintah daerah dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan menambahkan satu korupsi dalam internal Pak, yaitu korupsi waktu. Korupsi waktu bagi para ASN, terutama guru yang tidak melaksanakan tugas Pak. Mungkin ada sanksinya yang diperkuat dengan Undang-Undang ASN Pak. Sehingga tujuan kita dari literasi tadi dan numerasi dan sebagainya itu dia bisa tercapai Pak. Karena ini yang saya pikirkan Pak. Karena mereka hanya waktu mereka tinggalkan sekolah sehingga menyebabkan pendidikan kita atau literasi kita tidak akan maju Pak. Jadi itu satu korupsi yang sangat fatal Pak. Korupsi waktu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mule. Tadi Pak terakhir kita memang harus berintegritas ya untuk melaksanakan tugas, dan saya pikir ya banyak kemajuan sudah dilakukan. Dan mengenai waktu ini, saya pikir ini terkait dengan waktu, ketidakhadiran, peraturan pemerintah tentang disiplin ASN udah jelas kok. Bapak tahu nggak? Saya udah share itu kemarin, share ketentuan-ketentuannya sudah berapa waktu lalu. Pertama Pak, guru PNS dia tidak masuk kantor 10 hari berturut-turut Pak. Bulan berikutnya itu diberhentikan gajinya dan diproses pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat. Itu Pak. Itu untuk 10 hari berturut-turut. Kemarin kita hanya orang tidak masuk 200 hari. Kita hanya tahan gajinya aja itu jadi repot gitu. Nah, kalau ini mau diterapkan itu luar biasa Pak. Nah, cuman sepertinya butuh keberanian untuk melakukan itu. Tapi ya kita coba. Saya minta para kepala sekolah memang ya jangan segan-segan lapor. Ada beberapa kepala sekolah yang kemarin gurunya 10 hari tidak masuk, dia kirim laporan langsung aja, kan saya nggak perlu pelajari tapi baca sebentar dan langsung diarahkan ke bendahara untuk langsung gajinya ditunda pembayarannya. Dan itu Pak butuh komitmen semua untuk memastikan itu. Saya kira itu Pak Mole. Terima kasih banyak. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Begitu, terima kasih banyak